Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua Ya, dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, 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 amin. amin. Eh, ada berita di mana Ketua Umum PSSI menyampaikan jawaban karena ditanyain terus oleh netizen soal eh, training center ya, dan Iya, jawabannya adalah katanya kan TC di Korea dan di Eropa itu lebih bergengsi. Jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin iya, kalimat agak salah, tidak persis, tapi kurang lebih seperti itu. Bro iya. Ibu, nggak ada komentar nggak bro? Iya, memang ini seperti apa jawaban putus asa ya. Jadi seolah-olah begini ya, dalam kerangka berpikir dari pengurus PSSI itu ini ya menempatkan TC yang dimaksud dengan TC itu hanya sarana tempat gitu ya. Hmm. Tempat atau yang dia pikir mungkin stadion atau mes dan segala macam. Tapi kalau yang dimaksud oleh katakanlah STY katakanlah dalam hal ini Hmm. ya, Hmm. yang dimaksud dengan STY mengenai TC itu adalah tempat pembinaan. Itu bukan cuma apa tempatnya, lokasinya, stadionnya gitu loh. Tapi Hmm. ini juga sudah melibatkan infrastruktur yang lain gitu loh. Oh, gitu. Misalkan Hmm. SDM, kemudian pola pembiayaannya seperti apa, kemudian pola rekrutmennya seperti apa. Itu yang dimaksud apa TC yang kalau ini juga menurut pandangan saya juga seperti Hmm. itu ya, Hmm. Hmm. bahwa TC itu tidak melulu soal tempat gitu loh. Tapi bagaimana sebuah sistem ini dibangun gitu loh, Bro. Hmm. Jadi Ya, TC adalah suatu tempat yang secara sistematis itu melakukan pembinaan dan pengembangan gitu loh, Bro. iya, iya. Jadi kalau disimpulkan bahwa TC ini ada yang menganggap hanya sebagai sebuah sarana, sebuah tempat, Ya. tetapi bisa Mm-mm. juga dipikir sebagai sebuah sistem yang lengkap di mana di dalamnya ada banyak prosedur, pola-pola apa namanya pola Rekrutmen. seleksi rekrutmennya, Uh, kemudian siapa yang melakukannya dan betul. sumber pembiayaannya dari mana, itu sebuah sistem yang lengkap berarti ya. Betul. Dan Begitu. dari jawabannya Ketua Umum seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ini sebuah TC ini adalah sebuah tempat ya, belum Betul. merupakan sebuah sistem. Oke, Betul. oke, oke. Nah, bro, Iya. seperti Gimana? misalnya juga yang dilakukan kemarin bahwa Mm, ada tempat di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia di mm, Bandung, yang katanya akan betul. menjadi TC. Iya. Dan balik lagi, itu menandakan bahwa di dalam pemikiran pengurus sekarang ini, ya saya tidak tahu apakah pengurusnya saja atau hanya ketua umumnya saja atau seperti apa, tapi menandakan bahwa yang dipikirkan tentang TC ini adalah sebuah tempat atau dan bukan Mm, sebuah sistem. Perlu nggak sih betul. sebenarnya PSSI mengembangkan sebuah sistem untuk TC? Wah, itu sangat perlu ya, Bro. Mhm. Karena pembinaan ini juga kan berjenjang, katakanlah yang Mhm. seperti Mhm. itu ya. Mhm. Dan setiap pembinaan yang berjenjang itu perlu treatment-treatment yang berbeda. Itu salah satunya. Mhm. Kemudian bagaimana kita mendapatkan ya, katakanlah mendapatkan ini pola seleksi yang katakan yang lebih fair. Kemudian siapa yang mulai melakukan seleksi. Kemudian ada juga mengenai SDM gitu loh. Ini juga kan harus dipikirkan gitu loh, Bro. Jadi Mhm. tidak melulu saya katakan dari sejak awal bahwa tidak melulu bahwa ini mengenai tempat, tapi misalkan ya kurikulum gitu loh. Mhm. Kurikulum yang apa katakanlah dalam 1 tahun ini loh targetnya ini, misalkan pengembangan Mhm. fisik sampai level ini adalah kurikulum yang dibangun untuk tahun pertama. Kemudian tahun kedua mulai pada level misalkan selain fisik udah mulai dengan ini pengembangan psikologis, aspek-aspek emosi dan segala macam. Mental ya. Kemudian mental. Kemudian di tahun berikutnya ada lagi pengembangan masalah skill dan apa gaya hidup atau apalah gitu loh. Jadi Mhm. bukan cuma ini kita berpikir secara instan gitu loh. Tidaklah cuma berpikir yang dibutuhkan adalah tempat. Tidak sebetulnya.
Kalau tempat itu adalah memang sarana gitu loh. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana struktur ini dibangun gitu loh. Sistem ini ada gitu loh. Jadi tidak tempat itu hanya sarana gitu loh, Bro. Bagian dari sebuah sistem. Bagian dari sebuah sistem. Benar. Bro, bisa diungkap sedikit nggak mengenai yang di Vietnam seperti apa? Kalau tidak salah justru Vietnam ini bagus dengan PC-nya kan? Iya. Jadi memang perkembangan pemain-pemain usia muda di Vietnam ini kan mengalami lonjakan yang bagus ya. Sejak Park Hang-seo mulai masuk di tahun, kalau nggak salah tahun 2017 ya. Karena dia Park Hang-seo juga punya ini ya, punya pemikiran, punya ide bahwa ini harus dibangun dari sejak awal. Makanya pengurus Federasi Sepak Bolanya Vietnam kemudian mengadopsi ide-ide yang diutarakan oleh Park Hang-seo untuk mulai membangun yang namanya training camp. Ada beberapa training camp yang dilakukan oleh Vietnam di beberapa daerah gitu loh. Dan karena Vietnam juga kan sebuah negara yang populasinya juga hampir 100 juta dan itu juga luas gitu loh. Jadi training camp tidak bisa disentralisasi di suatu tempat, tapi ada di beberapa tempat. Nah, di situ Park Hang-seo sendiri yang kemudian mulai katakanlah melakukan kerangka ya, membuat kerangka, misalkan kerangka rekrutmen tadi, kemudian dia juga mulai menyeleksi SDM-nya yang untuk melakukan seleksi gitu loh. Dan dia juga membuka jalur untuk tim-tim sepak bola di Vietnam untuk katakanlah mulai juga mengacu atau mengadopsi gaya-gaya training camp atau pembinaan usia muda di negara-negara Eropa gitu loh. Contohnya ada sebuah tim di Liga Primernya Vietnam yang afiliasinya dengan Arsenal. Kemudian ada tim juga di Liga satunya Vietnam itu yang afiliasinya dengan Dortmund gitu loh. Jadi ini adalah sebuah kemajuan ya dari pola berpikir Vietnam bahwa untuk mereka bisa mengembangkan pemain muda, mereka harus mengacu atau mengadopsi ke tim-tim yang memang punya basic pembinaan pemain muda yang lebih terstruktur dan lebih jelas hasilnya gitu loh, Bro. Iya, Bro. Kemarin dalam sebuah podcast ya ditanyakan mengenai TC ini, bahkan menjawab katanya, ya kalau misalkan mau patunganlah katanya, nanti saya yang akan membangunkan, kurang lebih seperti itu. Itu kan berarti balik lagi TC masih dianggap sebagai sebuah tempat latihan atau sarana aja. Nah, Bro, gini ya, salah satu bagian dari sistem itu kan diantaranya adalah bagaimana mendapatkan pendanaan, ya kan, dari situ. Ya, betul. Nah, saya melihat bahwa di PSSI ini sepertinya pendanaan masih terbatas, sistemnya ya masih terbatas. Sehingga saya pernah mendengar kabar pengakuan dari ketua sendiri mengenai kondisi ketika PSSI tidak bisa melakukan pertandingan, dan kemudian untuk membiayai gaji karyawan-karyawan di PSSI maupun di Liga itu kemudian harus ada donasi ya untuk itu. Dan saya berterima kasih sebenarnya dengan ketua umum yang punya banyak jaringan sehingga bisa membiayai itu semua. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak memiliki sistem. Bagaimana kondisinya apabila dalam kondisi seperti itu tidak ada pertandingan, maka tidak ada pikiran atau jalan bagaimana bisa mendapatkan penghasilan untuk membiayai operasional dari organisasi. Itu kan berarti tidak ada sistemnya. Dan betul. Itu pula yang saya perhatikan kalau misalnya ada pemilihan ketua umum, yang dipikirkan adalah ketua umumnya ini kira-kira punya duit nggak? Jadi kalau selama seperti itu akan sulit sekali untuk berkembang. Jadi harus ada, kalau misalnya ada ketua itu, harusnya bisa membangun sebuah sistem bagaimana sistem-sistem yang baru itu bisa berkembang. Dan saya tidak melihat ada sebuah sistem yang baru di PSSI saat ini
yang oh ini baru nih, ya nggak ada, cuman penunjukan pelatih, pelatihnya seperti ini, ya sistemnya seperti biasa. Iya, Ada komentar, Bro? ya itu. Eh ini kan lagi-lagi menunjukkan ya bahwa PSSI itu belum punya sistem bagaimana tata kelola sebuah federasi sepak bola ya. Dan dalam hubungannya dengan pandemi kemarin, statement apa yang berita yang disampaikan oleh Bro Eri mengenai kemudian ketua PSSI juga turun tangan mencari cara mendapatkan dana, itu kan sekali lagi memang bukti bahwa PSSI belum punya tata kelola yang baik gitu loh, Bro. Nah, sebaiknya memang kalau kita lagi-lagi ya mencari orang-orang yang akan duduk dalam kepengurusan PSSI, tentu tidak lagi melihat pada koneksi. Koneksi dalam pengertian misalkan ketua adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bisa nginjek kaki orang untuk mendapatkan dana gitu loh. Kemudian di bagian di bagian kepengurusan yang lain adalah barisan para entrepreneur atau pengusaha-pengusaha yang backgroundnya adalah pengusaha yang kalau ada apa-apa siap untuk menanggung gitu loh. Dan ini kan pola-pola yang kuno sebetulnya ya. Artinya udah nggak bisa dijalankan seperti ini. Apalagi kita tahu juga memang kalau hanya mengandalkan dari ini ya dana yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah untuk pembinaan sepak bola ke PSSI, tentu memang tidak cukup karena Indonesia sangat luas gitu loh. Makanya yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bisa gitu loh, bisa mencari solusi terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Jadi solusinya juga bukan solusi yang sifatnya reaksioner, tapi solusi yang sifatnya juga antisipatif gitu loh. Seperti contoh yang mengenai force major pandemi, di mana PSSI tidak punya dana karena liga tidak bergulir. Nah, ini juga kan force major ini dengan adanya persoalan-persoalan seperti pandemi, ini adalah bahan pembelajaran ya, bahwa bagaimana tata kelola sebuah organisasi atau sebuah federasi itu dijalankan, dan siapa orang-orang yang bisa menjalankan seperti itu dan punya kreativitas untuk keluar dari persoalan-persoalan seperti itu juga kan harus mulai dipertimbangkan. Jadi katakanlah misalkan kita PSSI ingin merombak ya, mereformasi itu, mereformasi mengenai kepengurusan gitu ya. Serahkan aja misalkan kepada anak-anak muda contohnya gitu ya, anak-anak muda yang memang punya apalagi anak-anak sekarang ya, yang punya kreativitas dan punya cara-cara gitu ya, yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang di generasi kita katakanlah ya, generasi kolonial gitu loh, yang punya cara-cara untuk bagaimana mereka mendapatkan ini ya, mendapatkan solusi, mendapatkan dana dengan cara-cara yang kreatif gitu loh. Dan ini nggak ada salahnya untuk dicoba. Jangan lagi mengandalkan pada orang-orang tua gitu loh. Benar sih, kalau misalnya kayak pandemi dulu kan bisa aja dibikinkan sebuah semacam acara tatap muka lewat Zoom ya, seperti dulu kan memang lagi rame ya Zoom. Kemudian tinggal diundang aja beberapa perusahaan untuk menjadi sponsor, untuk membiayai. Itu kan sebenarnya akan banyak sekali pihak yang ingin membiayai. Walaupun saya tahu pada saat pandemi banyak juga perusahaan yang agak menarik dananya. Tetapi kan kalau misalnya, tapi kan tidak semuanya perusahaan itu dalam kondisi kesulitan. Beberapa perusahaan malah menjadi bagus. Seperti misalnya perusahaan Zoom sendiri. Zoom itu sendiri ketika sebelum pandemi kan biasa-biasa saja, tapi setelah ada pandemi malah jadi meningkat booming, gitu. Ya, booming. Ya itu kan bisa dilakukan hal seperti itu. Salah satu contoh ya. Itu artinya gini, bahwa jalan keluar itu harus ada solusi, dan solusinya itu adalah sistemik ya. Jadi bukan sekedar hanya untuk reaksioner ya, gitu. Reaksioner ya, benar. Nah, balik lagi ke TC. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh PSSI saat ini secara singkatnya aja, misalnya dalam waktu 1-2 bulan ke depan? Iya, saya dengar gini, Bro. Setingkat Timor Leste itu sudah punya TC. Saya dengar seperti itu. Artinya ini TC sebuah kebutuhan yang mendesak gitu ya. Cobalah untuk bagaimana memulai untuk
bisa merealisasikan TC ini gitu loh. Mungkin kalau dengan TC PSSI juga artinya sudah tidak punya hutang lagi ya terhadap katakanlah para pegiat sepak bola nasional, para Karena ditagih netizen terus. yang karena akan ditagih terus dan dan memang TC ini juga memperlihatkan hasil waktu saat di Vietnam gitu loh. Vietnam punya TC yang baik, yang sistemik dan hasilnya seperti sudah kelihatan. Jadi jangan lagi PSSI kemudian diperbandingkan terus gitu loh dengan federasi sepak bola dari negara-negara tetangga gitu loh. Ya baiknya sih menurut saya mulailah kita berkonsentrasi untuk membangun TC. Tapi Iya, lagi-lagi TC jangan disempitkan gitu loh. menjadi sebuah Jangan sarana disempitkan saja. hanya sepertinya yang dibutuhkan adalah sarana, bukan itu gitu loh. Tapi banyak hal yang mesti dipikirkan gitu loh, bro. Iya, setuju, bro. Jadi daripada ngutak-ngatik siapa pelatih timnas yang umur 20, umur 23 dan juga senior, lebih baik bekerja untuk mencari itu yang menemukan solusinya atau membuat sistem yang apa namanya sistem training centernya atau membuat training center yang sistemik gitu tadi ya. Betul. Oke. Betul. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai training center. Ya, menurut sobat sendiri harusnya seperti apa sih PSSI berbuat tentang training center ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sobat, kita akhiri dulu videonya. Kita lanjut di video yang akan datang. Bye. Oke, bro. Thank you, bro. Thank you.